Ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggung jawab. Wow, itu luar biasa dan ya saya kembali merinding gitu kan begitu ingat lebih dari 8 hari saya ikut promo dari hari pertama tayang ke beberapa daerah di sana, ke Perak, ke Pineng, ke Pahang, di KL sendiri gitu kan. Kenapa saya merasa apa ya, bahwa ini sebuah karya yang beda. Ini adalah sebuah karya yang betul-betul begitu dilepas itu langsung disambut masyarakat luar biasa. Dan saya merasakan aura ini teringat ke masa film kedua kami dulu, The Rain. Orang-orang menyambutnya kurang lebih seperti ini, tapi ini lebih lagi film sejarah yang diangkat dari satu kisah nyata tentang seorang pahlawan kalau kita lihat sebagai warga negara. Dan juga selain beliau seorang pahlawan, dia juga kalau bicara tentang kacamata agama, beliau juga seorang ulama. Dilihat dari kacamata budaya bela diri, beliau juga seorang pendekar. Jadi memang beliau ini orang yang sangat hebat, dan memang pantas kalau beliau menjadi orang yang sangat dihormati oleh masyarakat Malaysia itu sendiri. Dan itu sangat terbukti karena begitu rilis, Mat Kilau disambut dengan antusias yang luar biasa menurut saya oleh masyarakat di sana, di mana mereka datang ke bioskop dengan baju adat, dengan pakaian adat lengkap dengan kerisnya. Bahkan beberapa komunitas pencaksilat mereka mengadakan perform saat kami datang ke satu bioskop itu kan, ke satu kota itu mereka sambut kita dengan penampilan pencaksilat dengan baju lengkap, baju khas Melayu gitu kan. Dan itu saya tanyakan, buat mereka juga itu hal yang luar biasa gitu. Jadi saya kira ini kayak mau kondangan gitu kan, dengan kalau kita kebaya gitu kan, tapi ini betul-betul khas Melayu, lengkap dengan senjatanya. Mereka datang, begitu kita masuk bioskop itu penuh terisi sampai ke barisan terdepan dari sebuah karya yang betul-betul bisa disambut oleh masyarakat dengan menurut saya segenap rasa gitu, karena mereka tidak saja menikmati itu sebagai sebuah hiburan. Karena kalau buat saya sendiri, saya sampaikan setelah saya melihat ternyata Mat Kilau ini sebuah film yang mungkin tidak saja akan atau bisa menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan buat mereka gitu kan. Mereka yang menonton itu mendapatkan semangat, arti tentang sebuah perjuangan, pengorbanan, kemudian tentang seseorang yang memiliki akidah yang sangat kuat dengan keyakinannya, sampai pada akhirnya bagaimana seorang sosok yang punya semangat, kepribadian yang tinggi, akidah yang kuat, dan ketaatannya sebagai seorang hamba Allah di saat dia mendapatkan kemenangan. Jadi toga itu mewakili masyarakat pribumi yang justru membantu penjajah. Itu karena di situ juga selain memang ada sosok adik-adiknya dari Mat Kilau, juga ada beberapa karakter ciptaan yang mewakili masyarakat luas, masyarakat dari Pahang itu sendiri yang mensupport, yang mendukung perjuangan dari Mat Kilau itu sendiri. Fiksi, dalam sejarah itu tidak ada toga, tapi karakter toga itu adalah karakter yang mewakili dari masyarakat bangsa sendiri yang berkhianat, yang malah membantu penjajah. Nah ini juga memang di Mat Kilau ini cukup lengkap, karena sebagai seorang pejuang dari sebuah bangsa di ranah Melayu itu kan, pastinya tidak saja bagaimana menggambarkan semangat dari sosok seorang putra di tanah Melayu gitu kan, tapi juga dengan segala adat dan budaya Melayu.
tentang akidah, tentang agama gitu kan, kemudian tentang budaya dan tentang bela diri itu sendiri. Jadi bela dirinya pastinya kalau Indonesia pencaksilat, tapi ini kan Malaysia, tanah Melayu, kita satu serumpun lah, serumpun karena aliran pencaksilat yang ada di sana juga hampir sama dengan beberapa aliran yang ada di Indonesia, terutama di daerah Sumatera. Teknik bela diri itu sama sih. Teknik bela diri itu menghindar dan menyerang. Menghindar dengan tangkisan atau tepisan dengan elakan. Menyerang dengan pukulan, tendangan, tapi bentuk pukulannya seperti apa, bentuk tendangannya seperti apa. Itu saja. Kalau kuncian semuanya sama juga. Yang membedakan adalah proses. Selama yang dikunci itu adalah seorang manusia, sendi manusia kan sama. Sendinya itu persendian manusia itu sama, tapi karakter nguncinya silat Cimande dengan Cikalong beda, silat Cikalong dengan Pepehan beda, tapi itu silat gitu kan, tapi hasilnya akan sama. Nah, apalagi kalau misalkan dibilang silat dengan bela diri dari luar sama, enggak. Pada intinya kalau menurut saya sih, kalau yang namanya ngunci, selama yang dikunci itu adalah persendian manusia, ya sama, hanya prosesnya yang berbeda, karakternya yang berbeda. Karena kalau udah bicara perbedaan tentang bela diri, Cikalong dengan Cimande saja yang sama-sama dari Jawa Barat itu berbeda. Apalagi kalau misalkan Cikalong dengan Setarala, dengan Kumango, dengan Silek Tua gitu, karakternya itu berbeda. Tapi dalam sekilas orang para pesilat itu akan tahu, oh ini aliran dari Silek Sumatera nih, oh ini orang Cimande nih, oh ini orang Cikalong. Nah, bentuk-bentuk seperti itu. Sebetulnya ini menjadikan film pertama saya bekerja sama dengan PH Malaysia. Walaupun akhirnya keluar menjadi film yang ketiga gitu kan, karena film yang pertama keluar Wira, yang kedua film Pasalkau, dan yang ketiga ini Mat Kilau. Padahal sebetulnya Mat Kilau ini adalah kerjasama saya yang pertama dengan PH dari Malaysia ini. Tapi karena ya kita tahu bahwa Mat Kilau ini adalah film yang berbeda, tidak hanya sebuah film cerita gitu kan, tapi ini diangkat dari kisah nyata. Dan kembali tentang Datu Adiputra, dia betul-betul memperlihatkan atau menampilkan sosok Mat Kilau yang menurut saya sangat-sangat sempurna gitu kan. Saya mengenal Mat Kilau pas dikasih tahu aja bahwa mereka akan membuat sebuah film dengan judul Mat Kilau. Mat Kilau itu adalah sosok pahlawan begini, kemudian saya dikasih bukunya tentang siapa Mat Kilau. Kemudian yang pertama itu saya tidak langsung mengiyahkan bahwa saya berani bergabung, dan berikutnya begitu dikabarkan lagi bahwa untuk Mat Kilau ini adalah mereka akan mengajak Syamsul Yusuf sebagai direkturnya. Kita sudah tahu karena Syamsul Yusuf juga di sini banyak sekali peminatnya, banyak sekali yang mengidolakan karya-karya Syamsul Yusuf, kita semua udah tahu. Saya dan Hanif waktu itu udah kita ambil. Alhamdulillah gitu kan, bismillah, dan inilah hasilnya setelah kurang lebih 3 tahun. Kalau perbedaan produksi itu tidak saja Indonesia dengan Malaysia. Di Indonesia dengan di Indonesia aja kan berbeda. Kita bekerja sama dengan tim ini dan tim ini pasti ada bedanya gitu kan. Ada bedanya. Semua ada perbedaannya. Bedanya mungkin kalau bisa tanya ini dari segi jam kerja atau Ya termasuk itu. begitu. Termasuk itu ada yang memang sangat disiplin dengan planning yang rapi, ada juga yang ya mungkin bukan nggak punya planning tapi memang begitu sistemnya gitu. Kita juga harus beradaptasi, dan dimana buat saya itu
bagaimanapun kalau kalau saya udah masuk ke satu produksi, maka hal yang harus bisa saya lakukan itu adalah kerjasama. Jadi apapun saya di situ, saya harus jadi bagian daripada tim produksi itu sendiri, karena sebuah film itu bisa tercipta dari mulai berjalannya syuting itu karena adanya kerjasama, itu aja. Jadi kalau kita mau oke, gue mau on time, ya semuanya tidak on time, nggak bisa gitu ya, karena semua udah datang, director udah datang, lampu satu aja nggak menyala, nggak bisa gitu. Nah itu aja. Jadi ya kalau yang membuat saya senang itu karena saya bisa menjadi bagian dari tim aja itu. Masalah kurang dan lebihnya semua pasti ada, tidak ada yang sempurna. Kalau ditanya kenapa ya saya sendiri nggak tahu gitu kan. Jadi jawabannya ini adalah saya hanya menjalani. Ini mungkin jalan hidup yang sudah Tuhan siapkan. Karena kalau dibilang kalau saya ditanya apakah ini cita-cita, bukan cita-cita. Apakah ini sebuah keinginan? Bukan sebuah keinginan saya. Kalau toh ada keinginan saat ini, saya ingin bisa menikmati, bisa mensyukuri, dan mudah-mudahan bisa berbagi. Karena ini bukan sebuah keinginan, ini bukan sebuah cita-cita, tapi keberadaan saya pada saat ini di tempat dan posisi seperti ini adalah sebuah anugerah. Ini bukan kemampuan saya yang saya inginkan, bukan sebuah cita-cita yang saya dapatkan dari sebuah perjuangan, bukan juga. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya yang pastinya sudah Tuhan siapkan. Walaupun kalau saya bicara tentang sejarah, pastinya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Gareth Evan dan Ibu Rangga Maya Barak, juga kawan-kawan di rumah produksi Merantau Film. Merantau Film itu adalah rumah tempat saya dilahirkan gitu ke dunia ini. Dan yang melahirkan saya itu adalah Gareth Evan dan Ibu Rangga Maya Barak. Jadi terima kasih banyak telah menjadi kepanjangan dari tangan Tuhan untuk menunjukkan jalan yang telah Tuhan siapkan untuk saya. Kemudian awalnya pun saya kan di Merantau itu tidak sebagai pemain, hanya sebagai bagian dari tim koreo fighting. Kalau fighting director sendiri itu Gareth gitu kan. Ada sebuah tanggung jawab ya, karena apapun selain memang yang memperkenalkan saya, membukakan pintu saya ini Gareth Evan dan Rangga Maya Barak di Merantau Film, yang membawa saya dalam aliran ini adalah pencaksilat ini sendiri. Pencaksilat sebuah budaya warisan nenek moyang, dan memang itu yang sangat saya sukai. Saya jadikan bagian dari lebih dari separuh hidup saya itu dengan pencaksilat. Saya awalnya memang saya berada di Jakarta sebagai pelatih pencaksilat, dan sampai sekarang walaupun memang sangat-sangat terbatas kegiatan karena waktunya, saya masih tetap ngajar silat gitu di perguruan saya gitu kan. Jadi kemanapun dimanapun saya tetap merasakan bahwa di pundak saya ada pencaksilat. Itu bukan milik saya, tapi bagian dari budaya bangsa kita yang saya cintai, yang selama ini menjadi bagian dari hidup saya, memperkenalkan saya pada dunia lain. Jadi saat dunia ini sudah memberikan sesuatu ke saya juga harus tetap bagaimana membawa pencaksilat itu sendiri. Tapi jauh dari itu, bahwa yang saya inginkan adalah pencaksilat tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pencaksilat bisa menjadi kebanggaan oleh masyarakat kita sendiri. Hal yang sangat saya khawatirkan adalah 5 atau 10 tahun ke depan jangan sampai anak bangsa kita ingin belajar pencaksilat tapi harus belajar ke orang-orang bule, maaf. Karena pada kenyataannya saat ini tidak sedikit orang-orang dari luar, mereka sangat
menyukai bahkan mencintai Pencasilat itu jauh lebih dari kita. Di saat kita lebih bangga dengan budaya-budaya lain, tidak salah. Itu tidak salah, tapi mari jangan lupakan budaya kita. Jangan lupakan peninggalan nenek moyang kita. Karena saya, Iko, dan Kang Cecep bisa berangkat, dipanggil mereka untuk bergabung karena kami memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Salah satunya apa? Pencasilat. Kami memiliki gerak, langkah, dan mungkin sedikit teknik tentang Pencasilat. Karakter Pencasilat yang memang tidak mereka miliki, dan itu ada pada kita. Dan itu tidak hanya saya, Iko, Jo Taslim, dan Kang Cecep, tapi mudah-mudahan ke depannya Indonesia juga punya Iko Uwais yang lainnya. Bisa punya orang-orang yang akan membawa Pencasilat lebih dikenal lagi di dunia, tapi juga jangan sampai lupa bagaimana banyak generasi muda di Indonesia juga yang mungkin belum tahu banyak, belum tahu persis tentang apa dan bagaimana itu Pencasilat. Mudah-mudahan Pencasilat bisa menjadi pribumi di negeri sendiri. Banyak hal sih ya. Satu pastinya juga ceritanya bagus enggak gitu kan, ceritanya. Kemudian juga karakternya itu sendiri seperti apa, kita bekerjanya juga dengan siapa gitu kan. Kan ada kalau kita kerja dengan kerjasama yang orang-orang mau dengan orang-orang yang sama-sama kerja gitu kan, mau sama-sama kerja itu enak gitu. Sama-sama kerja kita bisa bekerja sama gitu. Tapi kalau bekerja sama dengan orang yang kita nggak sama sekali nggak tahu, tapi bukan berarti kita nggak mau tahu gitu kan. Kita lihat, tapi kan ya banyak lah. Kalau dalam sebuah kerjasama, buat saya itu bukan orang yang hebat, itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang mau bekerja sama. Kita bisa lihatlah sebuah tim bola lah, yang menjadi juara itu bukan yang penuh bintang, tidak sedikit gitu kan, kesebelasan yang pemainnya itu bintang-bintang dunia semua gitu kan, hampir setengahnya misalkan bintang dunia, tapi nggak jadi juara, tumbang di awal bahkan. Tapi justru yang jadi juara itu yang justru yang memunculkan bintang-bintang baru gitu. Karena apa? Kekuatan itu adalah dari kebersamaan. Kebersamaan itu ya jadi kerjasama gitu. Kalau misalkan dalam sebuah tim orang hebat yang tidak bisa kerjasama, kacau saya. Menurut saya sih kacau. Karena semua punya perasaan gue paling hebat nih. Gue paling hebat. Lu percaya gue. Nah lu bagiannya itu, gue bagiannya ini. Kalau gue percaya lu, beda dong. Kalau lu misalkan make up terus nyalahin adegan gua di fighting, ya gua nggak bisa fighting di depan kamera, gua bisa fighting, bisa gebugin orang yang nyalahin kan. Nah jadi hal-hal seperti itu kalau kita bisa kerjasama dengan siapapun, itu sebetulnya dasar untuk bisa bergabung. Wah ini dengan ini nih, wah ini orangnya enak nih, orangnya enak banget, udah ikut deh, coba lihat deh ini pemerannya sebagai apa. Nah seperti itu. Buat saya ya kebersamaan. Saya lebih ingin berteman lah dalam sebuah pekerjaan itu. Saya tidak bekerja itu kan kita tidak hanya bekerja itu dalam satu pekerjaan gitu, dalam satu proyek. Mungkin kita bisa bekerja sama banyak hal lah yang kita bisa dapatkan dalam sebuah kerjasama. Dan yang lebih penting buat saya itu adalah kalau selama kerja kita ada tekanan, kita bukan menjalankan sebuah tanggung jawab, tapi kita menjalankan sebuah perintah gitu kan. Kalaupun bagus gambarnya itu hanya bisa sampai di mata penonton, nggak sampai di hati gitu. Jadi suasana kerja itu yang nyaman itu akan berpengaruh. Sejauh ini alhamdulillah saya selalu bisa bekerja sama dengan orang-orang di mana saya harus banyak belajar dari mereka.
Insya Allah sih, insya Allah saya lihat apa ya, tahun ini bahkan sangat sangat terlihat sekali bagaimana kerinduan para pecinta film ya untuk bisa hadir ke bioskop, dan itu sangat-sangat jelas ya. Mudah-mudahan ini juga kita juga disertai dengan beberapa film yang sudah tertunda numpuk lah 2 tahun gitu. Kita 2 tahun kan film ada yang sudah selesai produksi, kemudian di saat pandemi ada beberapa walaupun sangat tidak banyak, beberapa yang memang karena memang mungkin tanggung, akhirnya dipaksakan dengan prokes, diusahakan ya dengan prokes yang sangat ketat tetap berjalan gitu, dan itu ada beberapa. Jadi banyak sekali film-film yang secara kualitas sangat hebat gitu kan. Buat saya sih setiap ketemu dengan orang baru, mereka adalah guru gitu. Buat saya ya. Jadi saya, siapapun yang ketemu dengan saya, director, wah ini saya akan berguru gitu. Berguru dengan metode dia, dengan karakter dia gitu kan. Sehingga dengan berguru saya akan mengikuti gitu kan. Karena saya tahu seorang guru tidak akan mengajarkan hal yang nggak baik. Dari itu dulu. Tapi alhamdulillah selama ini saya bertemu dengan beberapa director, tidak hanya mereka sebagai director di set, tapi juga saya rasa sebagai kawan, sebagai saudara gitu. Sehingga saat produksi itu sudah lepas, hubungan pertemanan kita itu tidak terputus gitu. Masih tetap say hello, kalau ada waktu kita ngumpul, tapi ya karena waktu yang ini yang memang sama-sama sempit jadi jarang, tapi dengan jarang itu begitu ketemu, ada waktu sempitnya kita ngumpul-ngumpul yuk. Jadi alhamdulillah lah. Yang waktu dekat ini insya Allah mungkin ada satu rencana proyek, tapi masih belum fix. Karena saya belum pegang tiket dan kalaupun belum tiket bisa berangkat atau enggak itu kan. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke Spanyol, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, tidak ada halangan. Tapi untuk tahun depan insya Allah mungkin ada satu film luar yang akan rilis juga, Boy Kills World, yang insya Allah lah tahun depan kita bisa nikmati.